Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trilupa Lupiningtyas mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 10 Marang kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi MPLS tentang tata tertib dan tata krama peserta didik. Bagian pertama, tata tertib peserta didik. SMAN 10 Malang merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang harus diorganisasikan agar kelangsungannya dapat berjalan demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Komponen sekolah sendiri terdiri dari 1. Manusia, yaitu peserta didik, guru, dan karyawan. 2. Program, intra maupun ekstrakurikuler. 3. Sarana dan prasarana berupa gedung, pangku, dan lainnya. Wahana, yaitu kesempatan atau waktu. Dan manajemen, yaitu pengorganisasian atau pengelolaan. Peserta didik sendiri merupakan subjek atau sasaran utama yang diproses agar mengalami perubahan sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan untuk mempersiapkan diri mereka di masa depan. Untuk itulah diperlukan tata tertib. Apakah yang dimaksud dengan tata tertib? Penataan atau pengaturan setiap bagian dalam suatu sistem agar bisa berjalan sesuai prosedur untuk mencapai suatu tujuan. Tata tertib peserta didik sendiri merupakan penataan atau pengaturan dalam bentuk rambu-rambu yang berlaku bagi peserta didik agar memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagai syarat untuk bisa menjadikan suatu sistem terjaga kelangsungannya demi mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Tata tertib peserta didik juga merupakan bentuk pelembagaan dari sebagian tugas guru terkait dengan tanggung jawab moralnya sebagai pendidik. Perlunya tata tertib peserta didik. Sekolah sebagai suatu sistem memiliki tujuan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Peserta didik dalam hal ini merupakan bagian dari sistem tersebut, yaitu sebagai subjek yang menjadi orientasi untuk pencapaian tujuan. Namun demikian, mereka memiliki kebiasaan beragam yang diperoleh ketika berada di luar sistem dan memiliki kecenderungan mencari sesuatu yang dianggap mudah, enak, dan sesuai selera tanpa mempertimbangkan orang lain. Tata tertib menjadikan 1. Sistem dalam hal ini sekolah dapat berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Setiap bagian dari sistem bisa dijaga kelayakannya untuk berfungsi secara optimal. 3. Bagian sistem tidak saling mengganggu dalam perannya karena ada rambu-rambu sebagai batas. 4. Peserta didik sadar bahwa dirinya adalah bagian dari sistem. Dia sebagai subjek yang punya peran besar untuk mencapai tujuan. Dan 5. Peserta didik bersiap memulai atau mengikuti sistem yang berbeda dengan sebelumnya. Sementara ini, kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa tata tertib adalah suatu keniscayaan yang keberadaannya tidak bisa dihindarkan dalam dunia pendidikan. Bahwa tata tertib merupakan suatu bagian integral dalam kegiatan pendidikan meski tidak selalu harus dilembagakan. Dan bahwa tata tertib berfungsi sebagai rambu-rambu untuk kelangsungan fungsi setiap bagian dari sistem agar bisa berjalan sesuai dengan perannya. Alur kinerja tim tata tertib merupakan kerjasama antara komite sekolah, kepala sekolah, kesiswaan akademik, guru BPPK, tim tatib, dan guru makper, dan tentu saja peserta didik. Model tata tertib peserta didik SMAN 10 Malang adalah dalam bentuk pemberian poin. Poin tersebut diberikan pada peserta didik yang telah 1. Memiliki ide-ide positif yang mampu memberikan keteladanan dalam bersikap. Dalam hal ini, perlu diberi penghargaan berupa dorongan motivasi, bimbingan pengembangan bakat, minat, atau diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan diklat keputusan. 2. Jika melakukan pelanggaran disiplin, maka siswa tersebut perlu diberi pembinaan berupa pelatihan, peringatan, ataupun sanksi. Tugas tim tata tertib peserta didik. 1. Mengadakan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Ini merupakan tindakan preventif. 2. Memberikan pembinaan pada siswa secara rutin
dan periodik terkait dengan pelaksanaan dan sosialisasi program dari tim tatip. 3. Merekam aktivitas siswa terkait dengan pengumpulan poin dari pelanggaran ataupun dari penghargaan selama berada di lingkungan sekolah. 4. Menyampaikan informasi kepada orang tua atau wali siswa. 5. Memberikan laporan tertulis secara periodik kepada PP atau BK dan tembusan pada kesiswaan untuk ditindaklanjuti. Hal ini bersifat kuratif. 6. Menyelenggarakan kegiatan disiplin camp yang juga bersifat kuratif. Program tata tertib peserta didik. Program pokoknya berupa pembagian tugas piket jadwal, pembuatan laporan berkala berupa rekap, sosialisasi dan evaluasi program kepada seluruh sivitas sekolah. Sedang program penunjang yang terkait dengan sarpras, pengadaan buku pribadi berupa buku tatip, pengadaan RTK berupa buku jurnal dan buku induk, pengadaan tempat parkir sebagai ontel, pengadaan tulisan tempel berupa peringatan, himbauan atau larangan di tempat tertentu, perekrutan peserta didik dalam wadah peduli kebersihan lingkungan sekolah atau biasa disingkat dengan PKLS, atau virus keteladanan peserta didik atau biasa disebut sebagai VKPD. Program preventif adalah program yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dalam bentuk pembiasaan disiplin dan perilaku santun dengan pembinaan dan keteladanan oleh guru. Sementara program kuratif adalah program yang dilaksanakan untuk memberikan pelatihan atau pembiasaan disiplin dan perilaku santun, bekerja sama dengan orang tua, guru, pihak militer dalam hal ini Kesatria Angkatan Laut Malang, serta motivator. Bentuknya bisa berupa disiplin camp yang dilaksanakan dalam bentuk open selama 3 hari di setiap akhir semester. Harapan adanya tata tertib peserta didik. 1. Tim tatip dibekali dengan dasar atau landasan yang dipakai sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya. 2. Hasil kinerja tim tatip dijadikan bagian dari sistem yang menjadi pertimbangan dalam penentuan keberhasilan belajar peserta didik. 3. Adanya perlindungan hukum ataupun dukungan moral dari seluruh komponen sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, adanya evaluasi terhadap kinerja dari setiap anggota tim oleh kepala sekolah. FKPD adalah wadah bagi peserta didik untuk menularkan keteladanan, perilaku santun, dan tata tertib secara aktif dan kreatif. Anggotanya harus memiliki komitmen untuk 1. Memberikan contoh bagaimana berperilaku tertib dan santun dalam setiap pergaulan di sekolah. 2. Memberi masukan berupa ajakan, saran, nasihat, dan teman sharing bagi sesama peserta didik untuk berperilaku tertib dan santun. 3. Menjadi bagian tata disiplin. Anggota tim PKLS harus punya komitmen untuk selalu memberi contoh dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjadi inspirator untuk menjadikan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan rapi, menjadi motivator dalam menjaga kebersihan di dalam dan di luar sekolah, menjadi koordinator dalam kegiatan menjaga dan merawat aset sekolah, dan menjadi panitia dalam kegiatan Jumat Bersih, lingkungan asri, dan penghijauan. Berikut ini contoh seragam peserta didik di SMA 10 Malang. Seragam abu-abu, seragam taruna, seragam batik khas, dan seragam pramuka. Kita memasuki bagian kedua, yaitu tata krama peserta didik. Tata krama berasal dari 2 kata, yaitu tata yang berarti adat, aturan, norma, ataupun peraturan, dan krama yang berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, ataupun perbuatan. Dapat disimpulkan tata krama artinya adalah adab sopan santun, kebiasaan sopan santun, atau yang biasa kita kenal sebagai etiket dalam kehidupan sehari-hari kita. Tata krama di rumah secara umum ada beberapa sebagai berikut. 1. Hormat kepada orang tua. 2. Tidak membantah jika diberitahu atau disuruh. 3. Tidak berbicara, membentak, atau berkata kasar. 4. Saling menghargai antar saudara atau anggota keluarga. 5. Berbicara santun dengan memilih kosakata yang pantas. 6. Selalu berpamitan jika meninggalkan rumah. 7. Merawat dan memelihara barang milik keluarga. 8. Menerima dengan tulus apa yang sudah diberikan orang tua dan tidak menuntut berlebihan. Tata krama peserta didik di sekolah ada beberapa juga. 1.
Hormat dengan guru, mengucapkan salam atau menyapa jika bertemu, kalau perlu bersalaman. Diam dan mendengarkan jika diberitahu dan tidak diputus sebelum selesai berbicara. Berbicara dalam bahasa Indonesia dan bersikap sopan saat berbicara, tidak berkacak pinggang atau menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat ingin berbicara, hendaknya minta izin terlebih dahulu dengan mengangkat tangan, dan minta izin saat keluar atau masuk kelas, terutama saat ada guru di dalam kelas. Saya tambahkan juga tata krama digital terkait dengan pembelajaran daring yang kita laksanakan sekarang. Tata krama digital adalah cara berkomunikasi yang pantas dan benar saat Anda sedang menggunakan internet. Ini adalah serangkaian aturan dasar yang harus Anda patuhi untuk menjadikan internet tempat yang lebih baik bagi diri Anda sendiri ataupun orang lain. Seperti halnya aturan tata krama di dunia nyata, ada beberapa aturan yang harus Anda patuhi saat online. Kent State University mengidentifikasi ada sekitar 9 aturan terkait hal tersebut. Yang pertama, hindari menggunakan bahasa yang dianggap menyerang atau kuat. 2. Saat menulis, tulis dalam satu topik tertentu saja dan tetap berjalan di satu jalur itu. Bacalah dulu, baru kemudian Anda menulis. 4. Kaji dan kaji ulang sebelum mengirim pesan atau tulisan. 5. Ingatlah bahwa sebuah ruang kelas maya tetaplah sebuah ruang kelas. 6. Ketahui dan kenali bahasa internet. 7. Pikirkan dan pertimbangkan privasi orang lain. 8. Jika mungkin perkecil lampiran. 9. Jangan mengirim, memforward atau mempost materi yang tidak pantas. Ada beberapa contoh tindakan terkait tata krama digital ini. Contoh tindakan yang sesuai, misalnya, tidak mengetik pesan saat pelajaran berlangsung, tidak menjawab panggilan telepon saat Anda sedang berbicara dengan seseorang, dan tidak menggunakan bahasa yang menyerang atau meracun. Sedangkan contoh yang tidak sesuai, menggunakan huruf besar semua saat mengetik pesan, mempost pesan-pesan atau media yang tidak pantas di jaring sosial, dan 3. Bukan maya. Ingatlah, dunia digital atau maya tidak berbeda dengan dunia nyata. Keduanya adalah sama. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi alamat email yang tertera di layar ataupun nomor telepon atau WA yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.